Halo teman-teman semua, selamat datang di acara 2 Praktikum Mineralogi Petrografi. Di acara kali ini, kita akan membahas mengenai batuan beku. Secara garis besar, pembahasan akan dibagi menjadi 2 topik, yaitu mengenai apa itu batuan beku dan cara identifikasi batuan beku. Tujuan dari praktikum di acara 2 ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi petrografi batuan beku. Kedua, mengidentifikasi batuan beku berdasarkan tekstur dan komposisi mineralnya. Sebelum kita masuk ke bahasan batuan beku, perlu kita ketahui apa itu batuan. Jadi, batuan sendiri merupakan materi penyusun kerak bumi yang tersusun dari satu jenis mineral atau lebih. Secara umum, jenis-jenis batuan di alam dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kerak bumi yang bersifat dinamik mempengaruhi proses pembentukan ketiga jenis batuan tersebut. Proses-proses pembentukan batuan ditunjukkan dalam sebuah siklus batuan berikut ini. Siklus berawal dari magma yang terdapat di bawah permukaan bumi. Karena sifatnya yang dinamis, magma terus bergerak hingga mengalir ke tempat dengan suhu yang lebih rendah dari kamar magma. Akibatnya, magma mengalami kristalisasi akibat pendinginan menjadi batuan beku. Jika proses pendinginan terjadi di bawah permukaan bumi, maka disebut dengan batuan beku intrusif. Sedangkan jika proses pendinginan terjadi di atas permukaan bumi, disebut batuan beku ekstrusif. Batuan beku yang telah terbentuk lama-kelamaan mengalami pelapukan dan erosi di permukaan bumi. Kemudian, hasil pelapukan mengalami pengendapan, kompaksi, dan sementasi menjadi batuan sedimen. Sementara itu, batuan beku yang tidak naik ke permukaan bumi akan mengalami tekanan dan suhu yang semakin besar, sehingga batuan tersebut mengalami perubahan bentuk dan susunan kimianya menjadi batuan metamorf. Batuan sedimen yang berasal dari pengendapan pelapukan batuan beku umumnya berada di bawah permukaan bumi dan terus bergerak semakin dalam. Jika batuan sedimen tersebut telah mendekati kamar magma, maka akan menerima tekanan dan suhu yang tinggi hingga dapat menjadi batuan metamorf. Selain itu, sebagian batuan sedimen juga dapat mengalami pelapukan dan pengerasan yang menghasilkan batuan sedimen jenis baru. Dalam siklusnya, batuan metamorf yang telah terbentuk juga dapat mengalami pelapukan yang kemudian dapat berubah menjadi batuan sedimen kembali. Selain itu, batuan metamorf dapat meleleh dan kembali menjadi magma yang kemudian terjadi proses yang sama secara berulang. Selanjutnya, kita masuk pada bahasan batuan beku. Apa sih batuan beku itu? Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari hasil pendinginan atau pembekuan dari magma. Karena merupakan hasil pembekuan, maka terdapat unsur kristalisasi material penyusunnya. Komposisi mineral yang menyusunnya merupakan kristalisasi dari unsur-unsur secara kimiawi, sehingga bentuk kristalnya mencirikan intensitas kristalisasinya. Secara umum, batuan beku memiliki ciri-ciri seperti keras, kompak, tidak ada perlapisan, dan terdapat lubang-lubang gas di permukaan. Bagaimana cara mengidentifikasi batuan beku? Sebelum identifikasi batuan beku, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di antaranya indeks warna, tekstur, komposisi mineral, dan struktur batuan. Yang pertama yaitu indeks warna batuan. Warna pada batuan beku merupakan perbandingan mineral berwarna gelap dengan mineral berwarna terang, yang dimana berkaitan dengan komposisi mineral penyusunnya. Indeks warna ini dapat digunakan untuk mengetahui komposisi kimia magma pembentuk batuan, seperti gambar berikut yang menunjukkan adanya gradasi warna batuan dari cerah hingga gelap. Batuan beku dengan warna cerah umumnya merupakan batuan beku asam yang tersusun oleh mineral-mineral felsik seperti granit dan riolit. Batuan beku dengan warna abu-abu gelap hingga hitam umumnya merupakan batuan beku intermediate
yang tersusun oleh mineral felsik dan mafik hampir sama banyak, seperti diorit dan andesit. Kemudian, batuan beku dengan warna hitam kehijauan umumnya merupakan batuan beku basa yang tersusun oleh mineral mafik, seperti gabbro dan basalt. Dan jika batuan beku dengan warna hijau kelam umumnya merupakan batuan beku ultra basah yang tersusun oleh hampir seluruhnya mineral-mineral mafik seperti peridotit dan komatit. Yang kedua adalah tekstur batuan. Tekstur merupakan penglihatan atas bentuk dan ukuran kristal mineral penyusun batuan beku. Pengamatan tekstur batuan beku meliputi derajat kristalisasi, granulitas atau besar butir, kemas, dan bentuk kristal. Yang pertama yaitu ada derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi ini tergantung dari proses pembekuan magma, yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, holokristalin, yaitu batuan beku yang terdiri dari kristal seluruhnya. Kedua, hipokristalin, batuan beku yang terdiri dari sebagian kristal dan sebagian gelas. Yang ketiga, holohialin, batuan beku yang terdiri dari gelas seluruhnya. Yang kedua ada granulitas atau besar butir, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada afanitik, di mana kristal-kristalnya sangat halus, tidak dapat dilihat secara kasat mata sehingga membutuhkan bantuan mikroskop. Kemudian ada faneritik, yang dimana kristal-kristalnya dapat diamati secara kasat mata. Selanjutnya ada porfiritik, di mana batuan memiliki besar butir besar dan kecil yang dapat dipisahkan. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat kristal yang besar atau disebut fenokris dan ada yang kecil atau biasa disebut massa dasar. Kemudian ada glesi, yaitu batuan beku yang semuanya tersusun oleh gelas. Selanjutnya yang ketiga ada kemas atau fabrik, merupakan keseragaman ukuran butir yang terdiri dari yang pertama ada equigranular, yaitu ukuran besar butir relatif sama, dan yang kedua ada inequigranular atau ukuran besar butir tidak sama. Kemudian yang keempat ada bentuk kristal yang memberikan gambaran mengenai proses kristalisasi mineral pembentuk batuan beku seperti euhedral, subhedral, dan anhedral. Selanjutnya adalah komposisi mineral batuan. Berbicara mengenai komposisi mineral pada batuan beku, maka perlu kita ketahui apa itu deret reaksi Bowen atau biasa disebut dengan Bowen's reaction series. Deret reaksi Bowen merupakan skema yang menjelaskan mengenai proses pembentukan suatu mineral pada saat magma mengalami pendinginan atau pembekuan, di mana setiap mineral memiliki titik beku yang berbeda-beda. Jika dilihat pada gambar, seri reaksi Bowen dibagi menjadi 2 deret kristalisasi mineral, yaitu continuous series atau reaksi menerus dan discontinuous series atau reaksi tidak menerus, yang dimana mineral yang berada di posisi bawah merupakan mineral yang terakhir terbentuk. Kemudian di sebelah kiri menggambarkan suhu saat proses kristalisasi, dan di sebelah kanan terdapat jenis batuan beku berdasarkan komposisi mineralnya, yaitu ultramafic, mafic, intermediate, dan felsic. Mari kita lihat deret discontinuous series. Dikatakan deret discontinuous karena tidak adanya hubungan atau keberlanjutan proses antar mineral. Mineral pada deret discontinuous yang pertama terbentuk adalah mineral olivin di suhu tinggi yang biasanya banyak menyusun batuan beku ultramafic. Kemudian di suhu yang lebih rendah terbentuk piroksin yang banyak dijumpai di batuan beku mafic. Kemudian terbentuklah amfibol dan biotit yang biasanya menyusun batuan beku intermediate. Kemudian terbentuk potasium feldspar, muskovit, hingga kuarsa paling terakhir yang biasanya menyusun batuan beku felsic. Sementara itu, untuk deret continuous series terdiri dari mineral-mineral kelompok plagioklas yang dimana terjadi reaksi yang menerus.
Pada series ini, mineral awal akan turut serta dalam pembentukan mineral selanjutnya, di mana semakin felsik atau ke bawah, maka kandungan kalsium akan semakin rendah dan Na semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ultramafic atau ke atas, kandungan kalsium akan semakin tinggi dan Na semakin rendah. Nah, komposisi mineral batuan juga menggambarkan informasi mengenai magma asal batuan tersebut. Gambar berikut menunjukkan komposisi magma dengan komposisi batuan yang terbentuk. Seperti yang kita lihat pada gambar, diketahui bahwa komposisi magma yang banyak mengandung magnesium ferro dan kalsium akan membentuk mineral-mineral penyusun batuan ultramafic, mafic seperti kalsium plagioclase, olivin, dan piroksin. Kemudian, apabila magma yang mengandung banyak natrium, kalium, dan silika, serta sedikit magnesium, ferro, dan kalsium, maka akan membentuk mineral-mineral penyusun batuan beku intermediate dan felsik seperti mika, amfibol, kalium feldspar, dan kuarsa. Selanjutnya, terdapat beberapa mineral dengan warna spesifik yang digunakan sebagai indikator dalam identifikasi batuan beku seperti yang terlihat pada tabel. Di situ dikatakan bahwa seperti mineral olivin biasanya berwarna hijau, piroksin berwarna hijau tua hingga hitam, dan seterusnya. Contohnya seperti gambar di samping tabel. Terdapat mineral berwarna terang seperti kaca yaitu kuarsa, berwarna hitam yaitu biotit, dan berwarna putih agak pink yaitu potasium feldspar. Faktor yang harus diperhatikan saat identifikasi batuan beku selanjutnya adalah struktur batuan beku. Struktur batuan yang dimaksud di sini adalah struktur primer yang terjadi saat batuan beku terbentuk. Struktur batuan beku diantaranya yaitu: yang pertama adalah lava bantal, terbentuk karena adanya pergerakan lava yang berinteraksi dengan lingkungan air dan bentuknya seperti bantal. Kedua, masif, apabila batuan secara keseluruhan terlihat pejal, tidak terdapat retakan ataupun lubang-lubang. Ketiga, vesikuler, apabila batuan terdapat lubang-lubang gas. Keempat, kekar kolom atau kekar tiang, merupakan kekar yang terbentuk seperti tiang di mana sumbunya tegak lurus dengan arah aliran. Kelima, kekar berlembar, merupakan kekar yang berbentuk lembaran, biasanya terdapat di tepi intrusi besar akibat hilangnya beban. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang harus diperhatikan saat identifikasi batuan beku, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana urutan penamaan batuan beku tersebut. Identifikasi batuan beku dapat dilakukan berdasarkan diagram alir berikut ini. Urutan identifikasi batuan beku yaitu: yang pertama, ambil contoh batuan. Kedua, tentukan indeks warna dengan cara membandingkan persentase mineral gelap pada batuan atau warna yang presentatif. Cara ini digunakan untuk menentukan jenis batuan beku secara kualitatif. Apakah batuan tersebut berupa batuan beku asam, intermediate, basa, atau ultra basa. Ketiga, setelah itu tentukan tekstur batuan untuk mengetahui apakah batuan tersebut merupakan batuan beku dalam atau luar. Keempat, amati besar butir atau granulitas. Apabila sangat kasar hingga sedang maka termasuk vanerik. Apabila besar butir sangat halus maka termasuk besar butir jenis avanitik. Kelima, tentukan derajat kristalisasi di mana jenis vanerik masuk ke jenis holokristalin dan jenis avanitik dapat masuk ke hipokristalin atau holohialin. Kemudian, amati keseragaman butir atau kristal. Apabila butir seragam, maka termasuk equigranular. Apabila tidak beraturan, maka termasuk inequigranular. Berdasarkan pengamatan butir, kemudian tentukan bentuk kristal, apakah euhedral, subhedral, anhedral, atau lainnya. Kemudian, identifikasi komposisi mineral yaitu berapa persen kandungan jenis mineral pada batuan. Yang kemudian dapat disimpulkan nama batuan yang cocok dengan ciri-ciri tadi. Identifikasi batuan beku juga dapat dilakukan dengan skema seperti yang ada pada gambar.
Urutan yang dilakukan juga sama, yaitu ambil sampel batuan beku setangan. Kemudian tentukan indeks warna dengan cara membandingkan persentase mineral gelap pada batuan. Cara ini digunakan untuk menentukan jenis batuan beku secara kualitatif. Apakah batuan tersebut berupa batuan beku asam, intermediate, basa, atau ultra basa. Tentukan tekstur untuk mengetahui apakah contoh batuan tersebut merupakan batuan beku dalam atau luar. Tentukan komposisi mineral-mineral kuarsa, ortoklas, plagiokas, olivin, atau piroksin. Berdasarkan indeks warna, tekstur, dan komposisi mineral, berilah nama batuan beku tersebut. Mari kita coba untuk identifikasi satu sampel batuan beku. Kita lihat warnanya. Sampel batuan memiliki warna yang abu-abu gelap, maka kita arsir bagian warna yang sedikit gelap. Kemudian kita lihat tekstur batuannya. Seperti yang kita ketahui, contoh sampel batuan memiliki tekstur yang halus atau fine dan tidak terdapat lubang-lubang gas, sehingga kita arsir bagian tekstur fine yang non-vesikuler. Di situ kita juga dapat mengetahui bahwa si sampel batuan ini merupakan batuan beku ekstrusif. Lanjut, kita tentukan komposisi mineralnya dengan cara melihat bagian bawah skema. Berdasarkan tahapan yang dilakukan, kita lihat batuan mana yang mendapatkan arsiran terbanyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nama batuan tersebut adalah batuan andesit. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang batuan beku. Mudah dipahami, bukan? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan semangat!